Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Oke, teman-teman, hari ini gue akan ngangkat satu topik yang mungkin beberapa dari kalian itu mulai merasakannya atau sudah merasakannya justru ya. Yaitu adalah ketika kalian sudah merasa punya satu sistem trading yang cukup bagus, tetapi hasilnya itu kok tetap belum memuaskan ya. Kenapa kalian itu masih suka merasa nggak konsisten ya, masih kebanyakan lossnya. Terus mungkin yang lebih parahnya lagi, kalian malah bingung caranya untuk mengaplikasikan sistem trading yang sudah kalian buat, yang sudah kalian backtest capek-capek, tetapi hasilnya kurang maksimal ya. Jadi itu adalah topik hari ini teman-teman. Nah, untuk menjelaskan itu semua langsung saja kita lihat teman-teman ya ke di depan ini. Gue kecilin dulu sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, gue akan jelasin aja ya kenapa hal itu bisa terjadi ya. Dan ini gue akan coba kasih solusinya buat kalian supaya kalian bisa coba untuk menambahkan apa yang gue kasih di sini ya ke dalam trading workflow kalian supaya kalian itu bisa makin konsisten lagi. Oke? Nah teman-teman, kita ngomongin yang namanya trading system ya. Trading system, TS aja gue singkat ya teman-teman, seperti ini. Ya, kalian seperti biasa ya, tentunya sebelum kalian itu nonton video ini, gue asumsikan kalian tuh sudah punya trading system yang sudah kalian ciptakan sendiri dan juga kalian backtest ya. Jadi intinya pertama, step satunya adalah kalian harus punya trading system dulu. Oke, punya trading system. Di sini lebih bagus teman-teman ya, kalian itu buat sendiri ya, buat sendiri, terus kalian sudah melakukan backtest ya. Jadi ini syarat pertamanya, oke? Nah, kemudian yang kedua itu adalah di sini yang paling sering banyak orang-orang tuh bingung ya. Wait, tunggu dulu guys. Gue mau ngasih tahu teman-teman, kalau misalnya kalian mau belajar tentang trading forex, kalian bisa ikutin nih, ada satu event menarik dari OctaFX, yaitu adalah konferensi Pro Trader. Ini adalah suatu event yang akan diadakan 2 hari teman-teman, yang di dalamnya tuh ada pendalaman materi ya, dan juga live trading juga secara gratis ya. Jadi kalian bisa aja langsung ikutan, caranya gampang banget. Buat lihat info lengkapnya kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan sampai ketinggalan event konferensi Pro Trader ini, rugi banget. Ketika saya sudah punya backtest, kenapa saya itu tradingnya masih amburadul? Oke. Nah, yang kedua di sini adalah kalian harus punya filtering system. Oke, filtering. Ya, ntar gue jelasin semua teman-teman. Ini gue kasih step-stepnya dulu ya. Biar kalau misalnya kalian yang sudah mulai mengerti istilah-istilah ini bisa langsung aja, nggak usah nonton sampai habis gitu. Tapi gue sih saranin nonton sampai habis teman-teman ya. Filtering system. Oke. Terus yang ketiga, kalian harus punya management system. Oke, di sini sistem. Ya, yang keempat, kalian harus review. Oke, nah ini gue akan bagi menjadi 4 aja. Dan gue akan jelasin secara singkat aja supaya waktunya itu cukup, karena gue akan membuat video ini sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Oke, supaya kalian kuotanya juga nggak habis ya kalau nonton di handphone seperti itu. Ya, intinya sih seperti ini aja teman-teman ya. Kalian harus punya trading system, filtering system, management system, review. Gue akan jelasin satu-satu ya sekarang teman-teman secara singkat aja. Oke, pertama trading system itu apa ya? Kalau misalnya kalian yang nggak tahu nih, gue jelasin secara singkat. Trading system itu adalah gabungan ya, kalian tuh menciptakan satu alat tertentu ya, satu sistem tertentu yang mana itu akan kalian gunakan terus-menerus dalam trading kalian. Cara bikin trading system gimana? Kalian belajar dulu berbagai teknik di dalam analisa technical. Kalau misalnya kalian bingung, nonton video-video gue yang sebelumnya, itu sudah gue banyak banget bahas tentang tools-tools yang kalian butuhkan untuk membuat trading system ya. Intinya di trading system itu kalian harus punya yang namanya direction identification ya, yang bisa ngasih tahu kita direction atau arah. Yang kedua bisa ngasih kita momentum.
Yang ketiga bisa kasih kita konfirmasi ya. Jadi itu aja 3 yang kalian butuhkan. Oke. Nah, setelah itu kalian backtest teman-teman ya. Kalian melakukan backtest, kalian coba dulu di akun demo atau kalian bisa menggunakan TradingView untuk menggunakan untuk backtestnya gitu ya. Sehingga kalian bisa mendapatkan tolak ukur atau ukuran ya. Nanti percentage rate-nya, win rate-nya itu berapa ya, kemudian risk reward ratio-nya berapa. Itu 2 hal itu aja yang penting. Kalau misalnya win rate kalian itu sudah di atas 50 teman-teman ya, dengan risk reward ratio minimal 1/1,5, pertahankan ya, jangan langsung diganti. Kalau misalnya kalian kena lose streak atau loss berturut-turut, itu jangan langsung ini sistemnya nggak guna nih, gue pindah aja cari sistem lain. Jangan begitu ya, stay di sistem tersebut, karena kalau misalnya kalian sudah backtest itu minimal dengan 100 kali trade gitu ya, dengan hasil win rate yang di atas 50%, itu menurut gue sudah oke. Tinggal kalian tweak aja sedikit-sedikit di sistem kalian ya, seperti itu. Oke, itu yang tentang trading system. Nah, kedua, filtering system ini ya. Filtering system itu apa? Gue singkat FS aja ya biar cepat. Nah, filtering system ini adalah sesuatu sistem yang kalian harus masukkan ke workflow trading kalian ya. Jadi sebelum kalian mengaplikasikan sistem trading kalian harus filtering dulu ya, mau masukin ini ke pair apa gitu. Nah, filtering system ini sebenarnya itu cuman intinya kalian lihat di time frame roadmap kalian ya, atau time frame yang lebih besar ya, yang lebih besar daripada time frame entry kalian. Misalnya kalau kalian entry di M5, kalian bisa menggunakan filtering system ini di time frame H1 gitu. Nah, di H1 itu kalian lihat ya, yang paling sesuai dengan kalian punya sistem trading. Misalnya kalau kayak gua tuh adalah seorang retracement trader. Jadi gua itu akan entry ketika marketnya itu impulsif, terus dia melakukan koreksi, secondary reaction gitu ya. Dan filtering sistem gua itu hanya gampang banget. Ketika dia membentuk impulsif terus dia lagi koreksi seperti ini ya, misalnya kayak gini, dia sudah ketahuan bikin lower high, lower low, terus dia lagi koreksi nih begini nih ya, itu di H1 ya teman-teman, gua akan mencari ketika dia retracement sudah di atas level Fibo 50 ya, ini namanya Fibo 50. Oke. Nah, itu yang gue lakukan pertama. Jadi pertama kali gue buka MetaTrader, gue buka komputer gue gitu ya, buka MetaTradernya, gua ngelihat satu-satu semua pair itu di H1-nya gua liatin yang mana yang dia lagi trending, terus lagi melakukan retracement yang retracementnya itu sudah melebihi Fibo 50 ya. Nah, nanti dari sekian banyak pair itu akan terfilter teman-teman ya, akan mengerucut ke beberapa pair aja gitu loh ya. Nah, dari beberapa pair itu nanti gua lihat aja yang mana yang memiliki misalnya area supply and demand yang lebih bagus kayak gitu ya. Baru gue masuk ke trading system gue. Gue bisa mensinergikan ini ke trading system gue seperti itu. Nah, hal ini kenapa sih penting banget? Supaya kalian tradingnya itu tidak bingung teman-teman ya. Kalian bingung, saya mesti trading pair apa nih? Masa saya mesti cobain semua satu-satu? Itu nanti pikiran kalian jadi kacau. Tapi dengan filtering system seperti ini, kalian tidak akan bingung lagi untuk memilih pair yang bisa kalian aplikasikan trading system kalian ke pair tersebut ya. Jadi filtering system ini sangat penting. Oke. Nah, itu yang pertama tentang filtering system. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi management system, teman-teman ya. Nah, management system ini sebenarnya adalah rigid, teman-teman ya, atau baku gitu. Yang pertama yang kalian tentukan itu adalah yang paling penting ya, teman-teman ya. Itu adalah daily limit kalian, daily risk limit ya. Jadi batas resiko limit harian kalian itu kalian mau set berapa persen dari modal kalian. Contohnya kalau kayak gua itu yang moderat lah ya. Gua nggak terlalu safe juga, nggak terlalu high risk juga. Jadi gua bisa set batas resiko harian gua itu di 5%. Jadi misalnya modal gua itu 1000 ya. Di sini misalnya modal gua 1000 US. Daily limit risk gua itu adalah 5%. Jadi 5% dari 1000 itu adalah sekitar $50 ya, kalau nggak salah hitung nih ya, $50 seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gua kalau misalnya trading satu hari itu gua sudah loss $50 ya, gua akan berhenti ya, seperti itu ya. Itu jadi pentingnya manajemen risk, ini yang paling simple ya. Yang kedua, kalian bisa selalu set up risk reward ratio kalian, tentukan dari awal ya. Kayak gue biasanya gue pakai 1/1,5 sampai ke 1/2 ya. Ini untuk day trade gue set di sini. Jadi stop loss gue berbanding dengan take profit gue itu adalah 1/1,5 minimal ya. Bisa jadi di 1/2. Oke, seperti itu.
Nah, ini adalah contoh untuk sistem manajemen gua yang default, teman-teman ya. Itu yang minimal banget itu harus seperti ini. Oke? Supaya apa? Supaya menjaga kalau misalnya gue lagi kena drawdown itu tidak terlalu parah. Jadi gue kalau misalnya lagi kena drawdown itu bisa terkontrol dengan sangat baik, teman-teman. Oke? Seperti itu. Nah, itu adalah dari sisi manajemen ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya sistem manajemen seperti ini ya. Misalnya risk per trade ya. Ini kan daily risk limit. Nanti risk per trade-nya berapa? Risk per trade-nya itu berapa? Kalau gua biasanya resiko gua setiap gua trade itu resiko gua itu ada di 1 sampai 2% ya. Jadi kalau dari 1000, oke, gua resikoinnya paling tuh cuma $10 sampai $20 per trade. Nah, terus gimana $10 sampai $20? Berarti gue harus buka berapa lot? Nanti kalian sesuaikan dengan stop loss kalian. Misalnya kayak stop loss kalian itu di 50 pips gitu. Nah, 50 pips itu bisa menghasilkan $20 tuh gue berarti mesti buka berapa lot kayak gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya gue 50 pips terus gue mau ambil resiko $20, kalau misalnya gue buka 0,1 lot itu udah $50 gitu ya. Kalau 0,05 berarti $25, berarti sekitar 0,04 lot ya. Seperti itu. Jadi gue akan buka trade-nya itu 0,04 lot ya. Jadi ini risk per trade-nya itu gue tentukan berdasarkan uangnya gitu ya, berdasarkan value dari uangnya itu sendiri. Oke? Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk sistem manajemen kalian harus aplikasikan ya. Nah, ketika kalian sudah melakukan 3 hal ini, filtering system, kemudian trading system kalian sudah punya dan sudah solid tadi dengan syarat di atas 50% dan seterusnya ya. Itu kalian harus maintain juga di situ untuk win rate-nya. Terus yang kemudian yang ketiga, kalian sudah melakukan manajemen sistem seperti ini, itu trading kalian akan lebih sistematis teman-teman ya, akan lebih sistematis dan itu bisa kalian scaling dengan mudah dan kalian itu tidak akan bingung lagi kalau misalnya kalian trade ya. Jadi ini merupakan solusi dari gua teman-teman kalau misalnya kalian pengen bikin trading kalian itu bisa konsisten ya. Semuanya itu harus serba membosankan sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau menjadi seorang trader yang konsisten, kalian harus terbiasa dengan keadaan yang boring, yang bosan ya, karena trading itu sangat bosan. Kalian tinggal ikutin aja step-step atau SOP ibaratnya yang sudah kita buat dari awal. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman tentang review, teman-teman ya. Ini adalah suplemen sebenarnya kalau menurut gua ya. Yang keempat tuh review. Nah, ini adalah suplemen bagi seorang trader kalau misalnya dia pengen berkembang menjadi seorang trader yang lebih baik ya. Sama aja kayak kita hidup ya. Kalau misalnya kita mau sehat, kita mesti minum vitamin atau makan makanan yang bervitamin. Nah, menurut gua bagian keempat ini merupakan vitamin bagi seorang trader ya. Jadi di dalam review ini tugas kalian ngapain? Kalian ngecek aja ya teman-teman ya, trade kalian yang paling jelek dalam waktu 1 bulan sama trade kalian yang paling bagus ya. Kalian bisa ambil yang paling jeleknya itu misalnya 5 trade gitu ya, atau 3 trade seperti itu. Begitupun yang bagus kalian cek 5 trade terbaik atau 3 trade terbaik ya. Seperti itu, tergantung waktu kalian atau dan juga keniatan dan kerajinan kalian dalam review. Oke? Semakin banyak mungkin semakin bagus karena begitu banyak pelajaran yang bisa kalian dapat dari trading review kalian. Oke? Nah, pada saat review apa yang kalian lihat? Kenapa? Kalau misalnya trade yang jelek ya, kenapa kalian bisa sampai melakukan trade ini? Kesalahan apa yang kalian lakukan? Begitupun trade yang baik. Ya, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa menghasilkan trade seperti ini? Apa key pointnya? Apa sesuatu yang saya lakukan itu yang bisa membuat trade ini jadi bagus gitu ya? Kalian akan gali-gali terus ya, mungkin dari pairnya. Oke, saya trade terbaik saya itu rata-rata di pair XAU loh gitu loh. Berarti kalian bisa lebih fokus ke XAU aja gitu. Pokoknya kalian review itu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kalian jadikan informasi supaya trading kalian itu semakin lama semakin berkembang. Oke? Nah, ini aja sih teman-teman ya rahasia gua yang gua lakukan ya. Jadi ini ada 4 step. Kalian harus bisa melakukan 4 step ini semua. Kalau misalnya sudah lakukan 4 step ini dan kalian masih nggak konsisten, itu berarti kalian bohong. Ya, kenapa? Karena gua ini udah coba ya. Gua ini bukan orang yang jenius, teman-teman. Gua orang yang biasa aja ya. Gua di sekolah juga kagak juara atau apa. Intinya gue tuh orang mediocre aja lah ya. Dan gue bisa melakukan itu. Dan gue percaya ini semua bisa di copy dan kalian bisa melakukan ini juga sehingga kalian itu tradingnya jadi berkembang juga. Oke?
Ya, itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat ya. Dan kalau misalnya kalian senang dengan video kayak gini, jangan lupa support kalian untuk subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin ya butuh informasi dari video ini seperti yang ini ya. Mungkin teman kalian lagi kesusahan, nggak ada salahnya kalian bantu teman share ke teman kalian video ini supaya dia bisa berkembang lagi tradingnya. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.